Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua dalam keadaan sehat? Ini berjumpa lagi pada mata kuliah manajemen data. Pembelajaran hari ini adalah praktek variabel komposit pengetahuan. Nah, apa sih dimaksud dengan variabel komposit? Jadi sesuai dengan arti katanya, yaitu komposit, itu merupakan praktek untuk penggabungan variabel. Contoh di sini kita ambil adalah variabel pengetahuan. Di sini saya contohnya ada 15, yaitu ada C1 sampai C15. Nah, ini akan saya komposit menjadi variabel pengetahuan, yaitu menjadi dua kategori, yaitu rendah atau tinggi. Nah, bagaimana cara prakteknya? Nah, langkah untuk pembuatan variabel gabungan pengetahuan, di sini saya coba buatkan, yaitu ada 7 cara ya. Yang pertama ini adalah analisis univariat item pertanyaan. Skalanya yaitu kategorik ya, skala nominal atau ordinal. Yang kedua adalah kita melakukan scoring. Yang ketiga kita melakukan pembuatan total pengetahuan. Di sini saya singkat dengan tolpeng. Yang keempat adalah kita menganalisis univariat total pengetahuan, yaitu variabel numerik ya, skala rasio atau interval. Yang berikutnya kita melakukan uji normalitas. Nah, ini akan melihat ya apakah datanya normal atau tidak. Jika normal, kita menggunakan pengelompokan mean atau nilai rata-rata. Jika tidak normal, kita menggunakan pengelompokan median. Nah, ini nomor 6, kita masuk ke langkah pengelompokan pengetahuan, yaitu 1 rendah, 2 tinggi. Nah, ini untuk pengelompokan nanti disesuaikan dengan definisi operasional. Kebetulan, definisi operasional yang saya buat adalah 1 rendah, 2 tinggi. Nah, yang berikutnya kita melakukan analisis lagi, yaitu analisis univariat dari hasil pengelompokan. Ini nanti kita akan praktek satu persatu. Nah, inilah definisi operasional saya untuk pengetahuan. Di sini teman-teman bisa lihat, pengetahuan adalah pernyataan responden tentang hal-hal yang diketahui oleh responden mengenai rokok yang meliputi bahaya rokok dan penyakit akibat rokok. Nah, hasil ukurnya di sini ada 2 kategori. Nah, ini nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan definisi operasional. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu analisis univariat item pertanyaan. Nah, di sini item pertanyaan saya adalah ada 15, yaitu C1, C2, C3, C4 ya, sampai C15. Nah, kita akan melakukan analisis univariat dari data asli ya, atau data yang belum kita lakukan perubahan. Nah, ini adalah hasil dari entry data saya, yaitu C1 sampai C15, di mana 1 coding untuk jawaban yang memilih kotak benar ya di sini, sedangkan 2 jika jawaban memilih kotak salah. Nah, bagaimana cara untuk analisis univariat per item pertanyaan? Nah, caranya adalah teman-teman di sini klik menu Analyze, lalu pilih Descriptive Statistik, lalu pilih Frekuensi. Nah, di sini sudah terlihat item atau item pertanyaan yang akan kita
analisis univariat. Nah, sebelumnya teman-teman perlu mengetahui ya, analisis univariat adalah analisis untuk menggambarkan masing-masing variabel. Contoh di sini adalah kita menggambarkan masing-masing pertanyaan. Agar cepat, di sini saya Ctrl Alt saja untuk memasukkan ya semua variabel yang ingin kita analisis. Nah, setelah itu teman-teman langsung klik OK saja. Nah, inilah hasil dari analisis univariat item pertanyaan. Nah, ini juga disebut sebagai analisis univariat variabel berjenis kategorik. Karena item pertanyaan kita berbentuk kategorik ya, yaitu 1 iya atau benar, 2 tidak atau salah. Nah, bagaimana cara penyajian data? Kita menuju cara penyajian data. Hasil analisis univariat data kategorik. Nah, teman-teman bisa membuat sebuah tabel ya, hasil dari analisis univariat data kategorik untuk pengetahuan. Di sini sudah saya buatkan, yaitu kita buat dulu untuk judul tabel ya, nanti disesuaikan dengan pedoman penulisan. Kebetulan ini adalah pedoman penulisan skripsi saya. Jadi teman-teman bisa buat di sini judulnya adalah tabel distribusi responden berdasarkan jawaban item pengetahuan di SMA N6 Jakarta tahun 2016. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan. Ada kolom nomor, ada kolom item pertanyaan pengetahuan, dan ada jawaban responden. Nah, di sini ada jawaban benar dan salah. Jadi teman-teman tinggal memasukkan saja hasilnya ke tabel berikut. Contohnya adalah tabel ini. Kita lihat untuk hasil yang pertama. Nah, hasil yang pertama adalah di sini seharusnya ya, untuk jawaban benar adalah 61, yaitu 96,8%. Sedangkan jawaban salahnya adalah 2. Jadi teman-teman bisa lihat ya, untuk N ini kita bisa ambil pada kolom frekuensi. Sedangkan untuk persen kita bisa ambil ke kolom valid persen. Nah, kenapa valid persen? Karena ini adalah presentasi yang valid ya. Nah, untuk persentase jawaban salahnya adalah 2 di sini untuk item pengetahuan 1. Persentasenya adalah 3,2. Nah, seperti itu. Kita sudah selesai melakukan penyajian data item pertanyaan pertama, yaitu di sini saya pertanyaannya adalah tar merupakan zat dalam rokok yang dapat menyebabkan kanker. Kita lanjut ke item yang kedua. Di sini jawaban benar semua ya. Sehingga kolom benarnya 63, persentasenya adalah 100. Nah, otomatis untuk persentase jawaban salah adalah 0 karena di sini jawaban benar semua. Item pertanyaan 3, kita menuju item pertanyaan ketiga, yaitu jawaban yang memilih benar, frekuensinya atau N-nya adalah 61. Persentasenya adalah 96,8. Oke, selanjutnya yang salahnya adalah 2 ya. Kita rubah. Persentasenya adalah 3,2. Oke. Nah, seperti itu ya. Nanti akan disesuaikan sampai pertanyaan ke-15. Nah, itu ya teman-teman untuk frekuensi atau analisis univariat variabel kategori. Di sini teman-teman hanya menuliskan frekuensinya saja. Nah, frekuensi atau N ya, bisa kita ambil pada kolom frekuensi, sedangkan persentase kita bisa ambil pada kolom
valid persen. Nah, setelah itu kita bisa melakukan narasi ya, setelah penyajian data. Di sini narasinya adalah tabel 52.1.2.a menunjukkan bahwa responden paling banyak menjawab benar pada pernyataan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat, jadi untuk penyajiannya hanya kesimpulan ya. Jadi kita lihat dulu nih, variabel mana yang banyak menjawab benar. Nah, untuk narasi atau interpretasi, teman-teman bisa melakukan interpretasi dengan melihat jawaban yang paling banyak. Di sini untuk kolom jawaban benar, itu yang paling banyak menjawab benar itu ada pada pernyataan ini ya, pernyataan 2, yaitu sebanyak 100%. Nah, ini selanjutnya juga ada pada pernyataan 8 ya, juga 100%. Nah, jadi ada 2 pernyataan nih yang menjawab, yang memiliki persentase yang paling besar. Sehingga teman-teman bisa menyajikan data bahwa tabel menunjukkan responden paling banyak menjawab benar pada pernyataan nikotin merupakan zat dalam rokok yang dapat menyebabkan kecanduan. Ini pertanyaan kedua. Dan merokok pada saat hamil akan meningkatkan risiko keguguran. Ini pertanyaan 8 ya yang tadi, yaitu sebanyak 63 orang atau 100%. Selanjutnya kita bisa melakukan narasi kolom jawaban yang salah. Itu kita juga memilih jawaban yang paling banyak menjawab salah. Di sini contohnya adalah pertanyaan ke-15. Sehingga narasinya, sedangkan responden paling banyak menjawab salah pada pernyataan merokok dapat meningkatkan risiko mengalami kehamilan di luar kandungan, yaitu 34 orang atau 41,3%. Oke ya teman-teman, nah ini seharusnya 26 ya, karena hasil tabelnya 26, jadi typo ya. Nah, oke, kita sudah selesai melakukan langkah yang pertama, yaitu mendeskripsikan univariat per item pertanyaan. Karena skalanya adalah kategorik, sehingga kita melakukan penyajian seperti ini, yaitu penyajian menggunakan frekuensi saja. Nah, kita lanjut ke proses yang kedua. Proses yang kedua adalah scoring. Nah, teman-teman perlu mengetahui ya, scoring sesuai dengan namanya, yaitu pemberian skor. Jadi, pemberian skor ini adalah hak peneliti. Contoh di sini untuk skor pengetahuan, di sini saya berikan skor. Jika jawaban benar, kita akan memberi skor 1. Sedangkan jika responden menjawab jawaban dengan salah, diberi skor 0. Namun teman-teman, ini scoringnya perlu diperhatikan adalah jika terdapat pertanyaan positif dan negatif. Jadi teman-teman, kita harus lihat terlebih dahulu. Jika pertanyaannya berpola positif, kalau untuk pengetahuan berarti pertanyaan tersebut adalah benar sesuai dengan teori atau memang sesuai dengan kenyataan. Sehingga jika seseorang menjawab benar atau ya, itu akan diberi skor 1. Namun jika dia menjawab salah, akan diberi skor 0. Contoh di sini pertanyaan positifnya, apakah merokok dapat menyebabkan kematian? Nah, ini merupakan pertanyaan positif karena memang pertanyaan yang benar.
Nah, yang kedua, ini adalah pertanyaan negatif, yaitu merokok tidak menyebabkan kematian. Nah, salah ya pernyataannya, sehingga disebut sebagai pernyataan yang negatif, sehingga skornya akan kebalik, yaitu jika menjawab benar atau ya diberi skor 0, dan jika menjawab salah atau tidak diberi skor 1. Contoh lain di sini adalah pertanyaan ini. Teman-teman juga harus menentukan apakah polanya positif atau negatif. Contoh untuk nomor 3, COVID-19 adalah penyakit yang tidak berbahaya, sehingga ini merupakan pernyataan yang negatif ya, karena tidak benar, sehingga jika seseorang menjawab benar, skornya adalah 0. Dan jika dia menjawab salah, skornya adalah 1. Yang keempat, virus COVID tidak akan menular. Ini juga pernyataannya negatif ya. Berarti jika menjawab benar, skornya adalah 0. Jika menjawab salah adalah 1. Berikutnya, virus COVID dapat bertahan hidup beberapa jam di luar tubuh. Nah, ini pernyataannya adalah positif ya, atau sesuai dengan kenyataan atau teori ya, sehingga jika menjawab benar, skornya akan terbalik dari skor yang menjawab item negatif. Dan menjawab salah di sini skornya adalah 0. Nah, jadi teman-teman harus menentukan dulu apakah pertanyaannya berpola positif atau negatif. Yang keenam, orang yang bisa menularkan COVID hanyalah yang memiliki gejala. Nah, ini pertanyaan negatif juga ya. Sehingga scoringnya adalah benar untuk 0, salah 1. Berikutnya, orang yang sehat tidak perlu memakai masker. Ini juga polanya adalah negatif ya. Sehingga jika menjawab 0, skornya adalah benar, skornya adalah 0, dan salah adalah 1. Berikutnya, COVID-19 dapat menular dengan berjabat tangan. Nah, ini polanya positif ya, karena memang sesuai dengan teori atau kenyataan. Sehingga jika dia menjawab 1, benar, sehingga skornya adalah 1, dan salah adalah 0. Anak-anak tidak termasuk kelompok yang berisiko. Nah, ini berarti pernyataannya salah ya. Berarti scoring yang bisa kita lakukan, menjawab benar 0, dan salah adalah 1. Nah, begitu seterusnya teman-teman, jadi perlu diperhatikan. Namun secara umum, biasanya polanya adalah seperti ini, yaitu jika jawaban benar diberi skor 1, dan jika jawaban salah diberi skor 0. Apalagi pertanyaan pengetahuan yang berpola pilihan ganda. Jadi sudah bisa di-scoring. Jika jawaban responden sesuai dengan kunci jawaban atau alias benar, skornya adalah 1. Dan jika jawaban responden tidak sesuai dengan kunci jawaban ya, atau pilihan ganda yang sesuai kunci jawaban, itu akan diskor menjadi 0. Oke, kita lanjut ke praktek. Nah, di sini kebetulan untuk pertanyaan pengetahuan saya ini adalah berpola positif semua. Tidak ada yang berpola negatif ya. Sehingga saya menggunakan scoring jika menjawab benar adalah 1, jika menjawab salah adalah 0. Oke, kita lanjut. Nah, scoringnya sudah kita tentukan, yaitu jika menjawab benar adalah 1, jika menjawab salah adalah 0. Namun pada data mentah atau data yang tadi kita entry, ini kodenya tidak 1-0, karena tadi codingnya adalah 1 untuk benar, 2 untuk salah. Sehingga apa yang kita lakukan? Jadi teman-teman untuk melakukan tahap scoring, teman-teman harus melakukan langkah record atau merubah kode, karena memang belum sesuai dengan scoringnya. Namun jika sudah sesuai dengan scoring, tidak perlu melakukan record. Karena hal ini tidak sesuai dengan scoring, teman-teman perlu melakukan record terlebih dahulu. Sehingga kita melakukan record ya, yaitu klik transform, lalu record into different,
Nah, di sini teman-teman agar lebih cepat kita kontrol all saja ya untuk memindahkan semua item pengetahuan. Nah, di sini teman-teman untuk record bisa secara sekaligus jika memang polanya sama. Jadi tadi ya, karena pertanyaan saya adalah polanya positif semua, sehingga record yang saya lakukan adalah cukup 1 kali record untuk semua pertanyaan. Namun jika polanya berbeda, nanti ada yang pertanyaan positif atau ada yang pertanyaan negatif, nanti teman-teman harus memilih dulu. Teman-teman harus mengelompokkan dulu pertanyaan mana yang positif dan pertanyaan mana yang negatif, sehingga nanti pekerjaannya 2 kali, yaitu record untuk pertanyaan positif dan record untuk pertanyaan negatif. Nah, kebetulan di sini pertanyaan saya positif semua, sehingga recordnya cukup 1 kali. Nah, untuk namanya bebas ya, teman-teman. Di sini saya suka menamakan dengan C1 kode. Bebas ya, nanti disesuaikan. Ini juga C2 kode, C3 kode, C4 kode, C5 kode, C6 kode, C7 kode. Nah, ini kita rubah dulu namanya, C9 kode, C10 kode, C11 kode, C12 kode. Tadi ya teman-teman, disesuaikan. Jika memang polanya sudah sesuai dengan scoring, tidak perlu kita lakukan record. Tapi ini polanya tidak sesuai ya, karena entrian kita tadi itu 1 untuk benar, 2 untuk salah, sehingga kita merubah dulu menjadi codingnya atau scoringnya 1 untuk benar dan 0 untuk salah. Oke, nah setelah semuanya sudah dirubah ya ini, jadi boleh ya prakteknya satu-satu, atau memang kalau polanya sama, saya lebih cenderung sekaligus. Selanjutnya adalah old and new value. Nah, value yang lama apa? Tadi ya, 1 atau jawaban benar itu kita ganti menjadi scoringnya tetap 1 karena berpola positif. Sedangkan untuk value lama yang 2 kita ganti menjadi value baru 0 karena jawabannya adalah salah. Oke, kita sudah selesai melakukan record atau merubah kode ya dari data mentah ke data yang sudah di scoring. Setelah itu continue dan oke. Nah, ini ya teman-teman, kita sudah mendapatkan data C1 kode sampai C15 kode. Nah, teman-teman mungkin bisa melakukan perapian dulu atau merapikan dulu, mungkin desimalnya dijadiin 0 agar lebih rapi ya, atau tidak usah, tidak apa-apa sih sebenarnya. Oke, kita lanjut ke langkah yang ketiga. Jadi langkah scoring sudah selesai kita lakukan, yaitu tadi ya, merubah skor. Jika dia menjawab benar, diberi skor 1, dan jika dia menjawab salah, diberi skor 0. Nah, disesuaikan dengan pernyataannya positif atau negatif. Yang ketiga adalah pembuatan tolpeng atau total pengetahuan. Berarti ini adalah langkah compute. Jadi teman-teman, kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu compute. Nah,
Yang mana yang akan kita compute yaitu variabel yang sudah di scoring. Karena kita sudah memberikan skor sehingga kita bisa melakukan total score. Caranya adalah klik transform lalu compute. Nah, di sini tadi namanya yang ingin saya buat adalah tolpeng ya. Nah, kita tambahkan saja semua item yang sudah kita scoring tadi ya. Di sini ada C1 tambah C2 tambah C3 karena kita akan mencari total score. Jadi sesuai dengan jumlah pertanyaannya. Di sini saya ada 15. Berarti ada 15 penjumlahan. Oke. Kita tambahkan semua. Oke, sudah selesai. Kita bisa langsung oke. Nah, sehingga teman-teman tolpengnya sudah jadi ya, yaitu total pengetahuan. Kita bisa rapikan juga desimalnya menjadi 0. Oke, sudah dapat. Kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu analisis univariat numerik. Kenapa numerik? Karena tadi total pengetahuannya bersifat numerik atau skala rasio. Sehingga di sini analisis univariatnya bukan frekuensi. Nah, teman-teman perlu membedakan ya. Untuk analisis univariat kategori, kita bisa menampilkan frekuensi. Namun, kalau analisis univariat variabel numerik, kita menampilkan nilai-nilai numerik seperti rata-rata, median, modus, dan sebagainya. Jadi itulah kenapa saya kemarin meminta teman-teman untuk memahami apa sih data numerik dan apa data kategorik. Karena akan berpengaruh untuk analisis univariat yang akan dilakukan. Nah, kita akan melakukan analisis univariat untuk skala numerik ya di sini. Caranya adalah sama, klik analyze, lalu deskriptif, statistik, lalu di sini adalah frekuensi. Nah, ini kita di set dulu. Kita ambil tolpeng ya, karena variabel tolpeng yang akan kita lihat analisis univariatnya. Selanjutnya kita pilih statistik atau menu statistiknya. Kita ambil di sini yang ingin kita tampilkan. Biasanya ada min, median, modus, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Jadi boleh juga ya varian atau range, nanti sesuai dengan permintaan. Ini saya sesuaikan dengan skripsi ya, yang biasa ditampilkan pada skripsi. Itu min, median, modus, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Kita continue dan oke. Nah, inilah teman-teman hasil dari analisis univariat skala numerik. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Itu ada min, median, modus, standar deviasi, dan minimum maksimum. Bagaimana dengan penyajian data? Jadi kita lanjut ke penyajian data, analisis data numerik. Nah, contohnya adalah ini ya yang sudah saya sajikan. Teman-teman bisa lihat tabel 5.b di sini adalah penyajian data nilai-nilai statistik berdasarkan skor pengetahuan responden ya. Jadi tadi kita melakukan univariat atau analisis univariat untuk total skor pengetahuan. Nah, ini bisa teman-teman tampilkan. Nah, min-nya di sini adalah 12,94. Nah, teman-teman langsung buatkan di sini. Min-nya adalah 12,94. Mediannya adalah 14, modusnya 15, minimalnya di sini adalah 7, maksimalnya adalah 15, standar deviasinya adalah 2,355. Oke, sudah kita masukkan semua ke tabel statistik. Nah, bagaimana dengan narasi? Teman-teman bisa lihat ya narasinya atau interpretasinya.
Bisa seperti ini atau nanti teman-teman cari referensi lain. Contoh di sini tabel menunjukkan bahwa rata-rata skor pengetahuan adalah 12,94, median skornya adalah 14, modusnya adalah 15, dan skor pengetahuan terendah di sini adalah 7, skor pengetahuan tertinggi adalah 15 dengan standar deviasi 2,355. Itu ya untuk interpretasi data berjenis numerik, yaitu total pengetahuan. Nah, bagaimana dengan nilai p-value Kolmogorov? Nah, ini adalah nilai uji normalitas. Sehingga nanti teman-teman setelah melakukan analisis univariat skala numerik, teman-teman melakukan uji normalitas. Sini kita masuk ke tahap yaitu uji normalitas. Nah, bagaimana caranya? Caranya di sini teman-teman, uji normalitas adalah sebenarnya banyak ya caranya. Kita bisa lihat di sini. Uji normalitas itu banyak jenisnya, bisa dengan melihat histogram. Ingat lagi pembelajaran sebelumnya, jika histogramnya simetris berarti normal, jika histogramnya menceng berarti tidak normal. Atau menggunakan uji Kolmogorov-Shapiro-Wills. Nah, jadi kita menggunakan ini ya, uji Kolmogorov atau Shapiro. Nah, untuk uji Kolmogorov ini digunakan untuk sampel yang besar dari 50. Sedangkan Shapiro untuk sampel yang kecil dari 50. Atau ada juga referensi yang menyebutkan uji Kolmogorov besar dari 30. Sedangkan Shapiro ini adalah untuk sampel yang kecil, yaitu kecil dari 30. Nah, nanti kita akan memilih uji yang kedua ini, yaitu uji Kolmogorov. Uji yang lain bisa dengan melihat plot, bisa melihat box plot, bisa menggunakan nilai skewness dan standar error dan lain-lain. Nah, kita akan mempraktekkan uji Kolmogorov-Shapiro-Wills. Nah, sebelumnya ini saya berikan pengantar ya uji normalitas, di mana pengertiannya adalah uji untuk melihat distribusi data sebuah variabel. Jadi teman-teman tadi sudah lihat ya, ada yang normal atau simetris, ada yang skew right atau menceng kanan, dan ada yang menceng kiri. Nah, ini gambar untuk kurva normal, histogram. Ini untuk menceng kiri dan ini untuk menceng kanan. Nah, untuk simetris berarti normal, sedangkan jika ada yang menceng, itu berarti tidak normal, walaupun dia menceng kiri atau menceng kanan. Nah, bagaimana cara uji normalitas? Kita langsung praktekkan saja. Cara uji normalitas. Nah, caranya adalah teman-teman di sini klik analyze ya, sesuai dengan PPT ini, terus deskriptif, lalu klik explore. Nah, kita akan mengambil variabel yang akan kita lihat normalitasnya. Nah, di sini yang kita akan lihat normalitas adalah total score atau total pengetahuan. Sehingga saya akan memasukkan ke kotak dependent list. Selanjutnya kita klik plot. Lanjut klik di sini ada normality plot with test, lalu kosongkan steam, klik none, lalu continue dan oke. Sini sudah ya, yang dicentang tadi normality plot, di continue dan oke. Nah, bagaimana dengan interpretasinya? Jadi kita akan melihat hasil output Kolmogorov. Teman-teman, hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi tadi ya, jika teman-teman memiliki sampel yang besar dari 50, bisa menggunakan output yang Kolmogorov. Sedangkan jika sampelnya kecil, atau kecil dari 50 atau kecil dari 30 ya, ada beberapa
referensi yang berbeda, bisa menggunakan kotak Shapiro-Wills. Nah, untuk sampel saya ini adalah 63, sehingga saya menggunakan yang Kolmogorov. Nah, kita bisa melihat pada output hasil Kolmogorovnya, teman-teman. Nanti outputnya seperti ini ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, untuk total pengetahuan, hasil p-value-nya untuk pengetahuan adalah 0,000. Nah, bagaimana dengan kesimpulan? Teman-teman, untuk kesimpulannya adalah uji Kolmogorov ini adalah jika p-value-nya besar dari 0,05, ini dinyatakan distribusinya normal, sehingga kita bisa menggunakan pengelompokan berdasarkan mean. Sedangkan jika p-value-nya kecil dari 0,05 atau data tidak normal, kita bisa menggunakan pengelompokan nanti ya, menggunakan nilai median. Nah, kita lihat hasilnya. Untuk output pengetahuan, di sini hasilnya adalah p-value-nya. Di sini teman-teman, cara melihat p-value adalah kolom sig ya. Sig titik ini disebut sebagai p-value. Nah, ini adalah nilai p-value. Nah, cara membacanya adalah di sini teman-teman ada titik 000. Jadi sebelum titik ini teman-teman simbolnya adalah 0. Jadi sebenarnya ini penulisannya adalah 0,03 kali. Sehingga kita bisa memasukkan tadi ya ke penyajian data hasil Kolmogorov kita, yaitu hasilnya adalah p-value-nya adalah 0,000. Oke ya teman-teman. Nah, kita bisa menarasikan juga, ditambahkan narasinya di sini. Berdasarkan hasil Kolmogorov-Smirnov, skor pengetahuan berdistribusi tidak normal atau menceng. Karena apa? Karena p-value-nya itu kecil dari 0,05, yaitu p-value-nya adalah 0,000. Oke ya teman-teman, kita sudah selesai melakukan tahapan uji normalitas. Kita masuk ke tahapan pengelompokan pengetahuan. Nah, kenapa ini diperlukan? Karena sesuai dengan definisi operasional ya teman-teman. Jadi pengelompokannya itu disesuaikan tadi ya. Jika pengelompokan datanya menunjukkan distribusi normal, teman-teman bisa mengelompokkan mean atau median ya. Jadi rendah itu besar dari mean atau median. Oh salah, rendah itu kecil ya. Sedang kecil sama ya simbolnya. Sedangkan tinggi itu adalah besar dari mean atau median. Oke. Nah, namun karena kita sudah mengetahui distribusi data, kita langsung saja menyebutkan di sini kita menggunakan nilai median karena datanya adalah tidak normal. Nah, kapan kita menggunakan mean atau rata-rata? Jika hasil univariatnya menunjukkan data normal. Nah, untuk pengetahuan, kebetulan datanya tidak normal, sehingga di sini pengelompokan yang bisa kita lakukan adalah rendah jika kecil dari median dan tinggi jika besar dari median. Nah, bagaimana cara melakukan pengelompokan? Kita langsung mengelompokkan menggunakan langkah record. Jadi itu ya teman-teman, kenapa pentingnya langkah awal record dan compute. Jadi kita bisa melakukan langkah record untuk mengelompokkan pengetahuan menjadi rendah dan tinggi. Nah, sebelumnya kita harus lihat dulu berapa sih nilai mediannya untuk cut off point ya, atau batas untuk nilai rendah dan tinggi. Kita lihat tadi hasil mediannya adalah
Teman-teman bisa lihat di penyajian tadi ya, atau bisa juga melihat di output itu bagian atas ya. Nah ini, mediannya adalah 14,00, sehingga pengelompokan kita kecil sama dari angka 14 ya, dan tinggi jika besar dari 14. Nah, itu ya teman-teman. Nah, sehingga sesuai dengan definisi operasional ini. Nah, untuk proposal sebenarnya kan kita belum tahu ya apakah distribusinya normal atau tidak. Sehingga untuk proposal penulisannya adalah rendah jika total skornya itu kecil sama dari min atau median. Karena kita belum tahu. Namun kalau untuk penulisan skripsi, karena kita sudah melihat datanya, kita bisa langsung menuliskan. Jika memang datanya tidak normal, berarti kita langsung mengelompokkan berdasarkan median. Di sini datanya tidak normal, sehingga pengelompokannya adalah median, yaitu kecil sama dari 14. Kita langsung praktekkan. Yaitu record ya, transform, lalu record into different. Nah, ini reset. Nah, ini kita ambil total pengetahuan. Nah, ini kita akan beri nama, biasanya saya sesuaikan dengan nama variabel sesuai definisi operasional, yaitu pengetahuan. Nah, or any value. Nah, tadi ya sudah ditentukan rendah jika kecil sama dari 14, berarti 14-nya masuk ya, menjadi kategori 1 atau rendah, dan height-nya itu besar dari 14, berarti mulai dari 15 ya, menjadi 2 atau tinggi. Oke, record sudah selesai, continue dan oke. Oke teman-teman, bisa lihat ya hasil pengetahuan kita sudah jadi. Nah, ini bisa dirapikan. Nah, ini bisa ditambahkan value karena ada value-nya, yaitu tadi ya, 1 untuk rendah, 2 untuk tinggi. Oke, kita sudah selesai melakukan tahapan yang ke-6, yaitu pengelompokan total pengetahuan menjadi variabel pengetahuan. Selanjutnya adalah analisis univariat. Nah, bagaimana dengan analisis univariat? Nah, karena variabel kita adalah berbentuk kategorik ini ya, pengetahuan. Jadi analisisnya adalah cukup dengan analisis frekuensinya saja. Jadi tidak melihat nilai min, median lagi, karena data yang kita analisis selanjutnya adalah data hasil pengelompokan, yaitu pengetahuan, yaitu berbentuk kategori. Jadi tadi ya, klik analyze, deskriptif, lalu frekuensi, ini reset, kita ambil yang pengetahuan. Oke. Nah ini ya teman-teman, sudah dapat hasilnya, yaitu rendah ada 37 orang, yaitu 58,7%, dan tinggi 26 orang, yaitu 41,3%. Nah, bagaimana dengan penyajian data? Kita akan lihat penyajiannya. Nah, ini penyajiannya bisa menggunakan diagram pie, ya teman-teman, atau bisa menggunakan tabel. Nanti disesuaikan saja dengan keinginan penyajian. Contoh di sini saya menggunakan diagram pie, yaitu tingginya di sini harusnya 41,3 ya. Ini teman-teman bisa ini saya edit dulu datanya. Tinggi jika (41,3), rendahnya. Nah, untuk pi yang terlihat itu kan adalah persentase, sehingga teman-teman cukup memasukkan persentasenya. Nah, di sini 58,8. 58,7. Oke. Oke, kita ulang lagi.
Oke ya, seharusnya dia berubah ya teman-teman, nanti disesuaikan dengan proses edit. Itu bisa kita edit langsung di sini. Rendahnya itu 58,7. Oke ya, nanti disesuaikan dengan data yang teman-teman miliki. Nah, bagaimana dengan judul? Tadi ya, untuk judul diperhatikan lagi, kalau untuk judul ini nanti disesuaikan dengan pedoman cara penulisannya. Namun, ketentuan umumnya adalah jika judul gambar itu terletak di bawah gambar, sedangkan jika judul tabel itu terletak di atas tabel. Itu perlu diperhatikan. Jadi baik gambar, grafik, atau hasil foto dan sebagainya itu judulnya ada di bawah dari gambar tersebut. Nah, kita bisa menarasikan. Nah, narasinya juga cukup yang terbanyak saja. Contoh di sini, gambar menunjukkan responden paling banyak memiliki pengetahuan rendah ya tentang bahaya rokok, yaitu 58,7%. Oke, itu ya, kita sudah selesai ke tahapan yang terakhir, yaitu analisis univariat. Jadi itu ya teman-teman, bagaimana cara langkah pembuatan variabel pengetahuan, yaitu dari pertanyaan atau gabungan pertanyaan sampai dengan penyajian datanya. Jadi nanti teman-teman lakukan semuanya pada item tugas ya. Nanti saya berikan tugasnya, tugas pertemuan 5. Jadi nanti sampai dengan penyajian data 2 kategori ini ya, yaitu kalau pengetahuan yaitu 1 rendah, 2 tinggi. Nah, sebelum saya tutup, di sini saya ingin menjelaskan juga ya teman-teman. Nah, pengolahan yang kita lakukan tadi sebenarnya tidak untuk pengetahuan saja, tapi sebenarnya bisa untuk variabel lainnya. Nah, variabel apa? Yaitu variabel yang memang menggunakan 2 kategori atau 2 pilihan jawaban. Misalnya teman-teman juga ada variabel perilaku di sini, misalnya perilaku APD ya. Misalnya ada pertanyaan seperti ini, pilihan jawabannya juga ada 2, ya, tidak, sehingga teman-teman bisa melakukan proses komposit variabel tersebut seperti variabel pengetahuan. Itu jika dia menjawab ya, berarti diberi skor 1, jika menjawab tidak diberi skor 0. Jadi itulah teman-teman semua. Jadi proses yang kita lakukan tadi sebenarnya tidak untuk pengetahuan saja, tapi bisa untuk variabel lainnya, yaitu variabel yang memiliki 2 pilihan jawaban. Contoh, misalnya nanti pertanyaan teman-teman ada yang menanyakan terkait perilaku atau terkait sikap atau terkait akses atau terkait pertanyaan keterpajanan rokok dan sebagainya. Nah, jika memang jawabannya ada 2 pilihan, teman-teman bisa melakukan langkah komposit seperti ini. Itu kita bisa melakukan analisis univariat item pertanyaan terlebih dahulu, yaitu karena berbentuk kategori. Selanjutnya kita scoring, selanjutnya kita melakukan tolpeng dengan metode compute ya. Selanjutnya kita melakukan analisis univariat dari tolpeng tersebut sehingga skalanya numerik. Selanjutnya uji normalitas. Selanjutnya kita bisa mengelompokkan apakah dia normal berarti menggunakan rata-rata. Jika dia tidak normal menggunakan median. Lalu kita bisa menganalisis lagi hasil pengelompokan. Namanya juga masih sama, yaitu analisis univariat, yaitu kategorik ya, karena pengelompokannya berbentuk kategorik, yaitu 1 rendah, 2 tinggi.
Oke, akhir kalam ya teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.